Selama periode bulan Januari tahun 2023, jajaran Satreskrim dan Satreskoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus tindak pidana. 21 kasus tersebut meliputi sebanyak 15 kasus kriminal dan 6 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari hasil ungkap kasus ini, polisi berhasil menangkap 10 tersangka. 2 tersangka diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Para tersangka yang diamankan terlibat dalam kasus tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Nganjuk, mulai dari kasus curanmor, curat, pengeroyokan, dan penganiayaan. Dari ungkap kasus ini terdapat 1 kasus kriminal yang menjadi sorotan. Yang pertama yakni 1 kasus pencurian dan kekerasan dengan 2 tersangka perempuan berinisial MHSVDC. Keduanya merupakan gadis belia, karyawan dari toko swalayan, dan 1 tersangka laki-laki berinisial EW. Dalam aksinya, para tersangka nekat mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam di sebuah toko swalayan Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Para tersangka berhasil mengambil uang tunai dan rokok senilai hampir 50 juta rupiah. Selain itu, Polres Nganjuk juga berhasil menangkap 13 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dengan rincian 6 kasus peredaran narkotika dan 2 kasus perkara okerbaya. Dari hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkoba ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 7,31 gram, 151 butir pil double L, serta 13 unit telepon genggam. Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad mengatakan keberhasilan dari ungkap kasus tersebut juga melibatkan peran terbuka dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait kejadian di Nganjuk, sehingga mempermudah polisi dalam mengambil tindakan upaya pemeliharaan Kamtimas di Kabupaten Nganjuk. Satreskrim sepanjang bulan Januari berhasil menangkap 20 orang tersangka. 20 orang tersangka yang kita proses, di mana 16 orang adalah tersangka dewasa, kemudian 4 orangnya adalah anak-anak di bawah umur. Terkait dengan penanganan Satreskrim ini, beberapa kasus yang terjadi, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kami bersama-sama Prokopimda, termasuk jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perguruan, mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtimas Kabupaten Nganjuk ini tetap dalam kondusif, aman, terkendali, tidak gampang terprovokasi isu-isu berita hoax yang beredar di media sosial. Karena berawal dari media sosial, maka banyak terjadi beberapa peristiwa tindak pidana. Salah satu contoh kemarin ada juga berita hoax pemukulan di wilayah salah satu kecamatan di Nganjuk. Tim Humas kita bersama-sama dengan rekan media, kita segera klarifikasi dan cek pastikan bahwa itu tidak terjadi di wilayah Nganjuk, tapi adalah kasus tahun kemarin yang terjadi di provinsi lain. Jadi untuk itu kami menghimbau warga masyarakat kita untuk lebih bijak dalam menerima informasi-informasi kecil apapun melalui media sosial, tidak gampang terprovokasi, sehingga wilayah kita ini tetap aman terkendali. Kapolres Nganjuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berkomitmen menjaga situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan. Baik itu, terima kasih.